Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila Futahayan. Saya berada di kelas 6 Markus dan nama sekolah saya yaitu Kalam Kudus 2 Medan yang ada di Jalan Kapten Muslim. Dan mata pelajaran yang akan saya bawakan yaitu agama. Judul cerita yang akan saya bawakan yaitu pertobatan Saulus. Paulus adalah orang Yahudi dari suku Benyamin dan termasuk dari kelompok orang Farisi. Pengetahuan Paulus tentang hukum Taurat membuatnya menjadi orang yang sangat fundamentalis. Maka dia sangat gencar menganiaya jemaat Kristen. Hal tersebut menimbulkan kehebohan di tengah orang-orang Yahudi. Cerita tentang Paulus menekankan dua tujuan utama Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu membuat Paulus semakin dekat dengan Tuhan secara pribadi dan Paulus menerimakan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Pada tanggal 25 Januari, gereja merayakan pesta pertobatannya Paulus. Meskipun Paulus tidak termasuk dari kelompok 12, ia adalah salah satu tokoh yang sudah berhasil mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Nama Paulus mulai diperkenalkan dalam kitab Kisah Para Rasul pada saat permartiran Stefanus. Meskipun Paulus berstatus tahanan rumah, ia dapat mewartakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus tanpa rintangan. Sementara itu hati Paulus berkobar-kobar, ia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, dan ia memerintahkan kepada para majelis orang Yahudi untuk segera menangkap dan membawanya ke Yerusalem jika ada perempuan ataupun laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan. Pertobatan adalah anugerah dan pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidup manusia. Pada zaman itu, Paulus adalah seseorang yang menganiaya seluruh jemaat Kristen. Ia sering mengancam bahwa akan menangkap orang Kristen dan akan memasukkannya ke penjara, bahkan akan membunuh mereka. Pada suatu hari, Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik untuk melakukan penganiayaan kepada seluruh jemaat Kristen yang ada di Damsyik. Dan dalam perjalanannya, Tuhan menghentikan langkah Saulus dan melakukan pertobatan dalam dirinya. Di tengah perjalanan Saulus, ia bertemu dengan Tuhan dalam cahaya yang begitu terang, serta suara yang dapat ia dengar. Hal tersebut membuat mata Saulus menjadi buta selama 3 hari. Saat Paulus buta, ia tidak dapat melihat dan ia tidak dapat makan dan minum selama 3 hari. Paulus dari Tarsus, siapa yang tak kenal dia? Dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, misionaris terbesar dalam sejarah awal agama Kristen, dan tanpa Paulus, pengikut Yesus mungkin tetap menjadi sekte dalam agama Yahudi saja. Secara historis, Pauluslah yang mengubah sekte kecil Yahudi di Palestina menjadi agama besar yang mendunia. Paulus tidak dapat masuk ke kota Damsyik dan ia harus dituntun untuk masuk ke kota tersebut. Lalu Allah mengirimkan Ananias untuk mendoakan dan menyembuhkan Saulus. Mulai dari hari itu, Saulus berubah total. Yang dulunya ia adalah seseorang melawan para pengikut Kristus, justru sekarang ia menjadi pengikut Kristus. Ia menjadi pengikut dan pelayan Kristus sampai akhir hidupnya. Tuhan mengubah nama Saulus menjadi Paulus, sebagai tanda bahwa ia telah menjadi manusia yang baru. Ia mendapatkan banyak mukjizat setelah dia mengikuti Tuhan Yesus. Pertobatan Paulus sepenuhnya dikerjakan oleh Allah, dan itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa. Kesimpulan yang saya dapati dari cerita yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tidak ada manusia berdosa yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat memperoleh keselamatan kekal di sorga. Maka dari itu kita tidak boleh sombong karena keselamatan yang kita miliki hanyalah anugerah dari Tuhan.